Shalom anak-anak. Ya, sampai hari ini Miss masih terus mengucap syukur kepada Tuhan karena walaupun kita sudah lama tidak bertemu dari tanggal 17 Maret 2020 sampai hari ini, namun kita masih bisa berkomunikasi lewat media sosial, diantaranya WA, dan sekarang kita menggunakan Google Classroom. Oke. Nah, sebelum kita memulai pengenalan Bible hari ini, Miss mengajak semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekarang sebelum kami belajar, Tuhan Yesus tolong kami, berikan kami hikmat pengetahuan supaya kami mengerti semua pelajaran dengan baik, terutama materi Bible yang dibagikan oleh Miss di Google Classroom ini. Tuhan, kami mampu belajar, kami mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan kami, dan kami percaya masa depan kami sempurna di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Nah, seperti biasa, kalau belajar Bible harus menyediakan apa? Alkitab. Sekarang Miss mau pengenalan buku dulu ya. Seperti ini buku paket kelas 6. Kalian lihat ada gambar apa? Ada Tuhan Yesus menggendong seorang anak. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus sayang pada kita. Tuhan Yesus sayang pada semua anak-anak. Oke, sekarang kita lihat apa isi bukunya ya. Oke, kita lihat yang pertama. Untuk pelajaran Bible kelas 6 ini, bab yang pertama itu 404. Judulnya Aku dan Alkitab. Perhatikan daftar isinya. Aku dan Alkitab ini dibagi lagi dalam 3 tema besar, yaitu mempelajari Alkitab, menghafal Alkitab, dan juga hidup sesuai cara Alkitab. Untuk bagian yang pertama, mempelajari Alkitab itu dibagi lagi dalam subtema-tema kecil, yaitu membaca Alkitab, belajar dari Alkitab, merenungkan Alkitab. Untuk bagian yang kedua, menghafal Alkitab, itu juga dibagi dalam 2 bagian. Cara agar kamu dapat ditolong, langkah-langkah yang harus kamu ikuti. Dan yang ketiga, hidup sesuai cara Alkitab. Diantaranya mematuhi orang tua, menjadi sahabat, mendapat hikmat, bekerja keras, hidup bahagia dengan sesama, dan berkata jujur. Nah, di judul ini, di tema yang besar ini, Aku dan Alkitab ini, kita akan mempelajari banyak hal di situ. Di antaranya, bagaimana kita mempelajari Alkitab. Nah, selama ini siapa ya yang rajin baca Alkitab? Siapa yang rajin saat teduh? Itu adalah anak-anak yang hebat. Oke, kita langsung saja kita buka Aku dan Alkitab. Aku dan Alkitab, Miss baca dulu ceritanya ya. Seorang anak muda datang ke gereja untuk pertama kalinya. Ia baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ia mau belajar tentang apa? Alkitab. Nah, waktu itu dia mau belajar tentang Alkitab, maka dia jalan ke gereja. Waktu dia tiba di gereja, ternyata dia ketemu dengan seorang pendeta. Pak pendeta bilang, coba kamu buka 2 Timotius 2 ayat 12. Justru itu Miss bilang kalau belajar Bible harus menyediakan Alkitab, karena kita akan membaca Alkitab. Coba semua buka 2 Timotius 2 ayat 12. Nah, di 2 Timotius 2 ayat 12 ada kata tekun. Bagi yang bertekun akan memerintah bersama dengan Dia. Dia di situ siapa? Tuhan, karena D-nya adalah kapital, huruf kapital. Setiap ada huruf kapital, misalnya kata Dia, itu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Anak muda tersebut mencari dengan saksama di Alkitab. Ia tidak dapat menemukan di mana 2 Timotius. Akhirnya, apa yang dia lakukan? Apakah dia menyerah? Tidak. Ia melihat daftar isi. Di Alkitab itu ada namanya daftar
daftar isi Alkitab seperti ini daftar isinya. Oke. Waktu dia lihat daftar isi ternyata 2 Timotius itu ada di mana? Di halaman 325. Namun ketika ia sudah menemukan 2 Timotius, Bapak Pendeta sudah beranjak ke topik yang lain. Pak Pendeta membahas yang lain lagi. Anak muda tersebut merasa sedih dan malu. Nah sekarang Miss mau tanya, siapa yang pernah seperti itu? Pernah merasa sedih karena waktu dia bertanya mungkin orang tuanya sibuk, mungkin kakaknya sibuk, jadi tidak sempat menjawab pertanyaan dia. Dari awal yang menyedihkan ini, anak muda tersebut memiliki keinginan untuk mempelajari Alkitab. Ternyata dia tidak menyerah waktu dia bertanya. Dia bertanya, Pak Pendetanya beralih ke topik yang lain, menceritakan hal yang lain. Anak muda ini tidak menyerah, tetapi dia tetap punya keinginan untuk mempelajari Alkitab. Bertahun-tahun kemudian ia menjadi pembicara terkenal. Karena dia sering baca Alkitab, dia sering mencari tahu segala sesuatu dari Alkitab, akhirnya dia menjadi pembicara terkenal. Pembicara terkenal itu pengkhotbah terkenal. Mungkin bukan cuma di kampungnya, mungkin cuma di kotanya, bukan cuma di pulau yang dia tinggal, bukan cuma di negara yang dia tinggal, tapi dia ke bangsa-bangsa, ke negara-negara yang lain. Oke, siapa namanya? Dwight L. Moody. Oke. Beberapa orang berkata bahwa ia membawa jutaan orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak pernah bisa membawa sejumlah banyak orang kepada Tuhan Yesus jika ia tidak pernah membaca Alkitab. Benar kan? Kalau tadi dia menyerah waktu dia mencari 2 Timotius, dia tidak ketemu, terus dia diamin, dia tidak mau lagi berusaha. Waktu dia sudah ketemu, dia mau bertanya kepada Pak Pendeta sudah membicarakan hal yang lain. Kalau dia tidak terus mencari tahu di Alkitab, dia langsung menyerah waktu itu, mungkin dia tidak bisa jadi pembicara yang terkenal. Nah, waktu sesudah dia mempelajari banyak hal dari Alkitab, dia menjadi pembicara terkenal, dia bawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Siapa ya yang mau bawa teman-temannya datang kepada Tuhan Yesus? Oke. Kalau yang mau harus rajin baca Alkitab supaya bisa menceritakan apa saja Yesus kerjakan di dunia itu. Waktu itu Yesus kerjakan di dunia. Yesus itu penyelamat kita. Nah, gimana caranya Yesus menyelamatkan kita? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita harus baca dari Alkitab, maka kita akan tahu. Oke? Kita baca selanjutnya. Dalam bagian ini kamu akan belajar tentang Alkitab. Kamu akan mempelajari Alkitab dan menghafal ayat. Makanya nanti Miss kasih tugas setiap hari harus buat ayat Alkitab di buku Bible-nya, di catatan. Jadi sebelum materinya harus ada ayat yang ditulis di situ. Kemudian kamu akan menemukan sepertinya Dwight L. Moody, bagaimana mempelajari Alkitab dapat membantu kehidupanmu sehari-hari. Biasanya setiap hari kalau kita baca Alkitab, kita akan terus bersuka cita, dan kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Oke, ini materi singkat yang Miss jelaskan. Sekarang Miss mau kasih tugas untuk sepanjang seminggu. Untuk hari ini, hari Kamis 30 Juli 2020, tadi kita sudah memulai dengan pengenalan buku. Nah, sekarang nanti Miss minta setiap harinya buat tulis ayat harian di buku catatan Bible-nya. Ayatnya bebas. Anak-anak boleh memilih ayat apa saja. Ayat yang menurut adik-adik itu, ini cocok untuk saya, ini untuk masa depan saya, ini janji Tuhan bagi saya. Nah, itu dicatat. Oke. Nah, tugasnya mulai dari tanggal 4 Selasa 4 Agustus 2020. Miss minta supaya semua siswa menceritakan secara singkat pengalaman dia dengan Alkitab. Mungkin pengalaman dia membaca Alkitab itu diceritakan secara singkat. Miss berharap nanti ditulis di buku ya, di buku tugas Bible. Jadi tidak perlu dibuat video.
Rabu tanggal 5 Agustus 2020, Miss minta supaya siswa-siswi menghafal kata-kata baru yang ada di halaman 3. Hari Kamis 6 Agustus 2020, Miss minta kalian membuat kalimat menggunakan 5 kata yang diambil dari kata-kata baru yang dihafal kemarin. Jadi membuat kalimat ditulis di buku catatan. Untuk menghafal kata-kata barunya, kalian bisa baca secara detail, baca pelan-pelan, pasti kalian bisa menghafalnya. Oke, Miss berharap walaupun semuanya belajar secara online dari Google Classroom, tetapi ingat tetap saat teduh, baca Alkitab, doa Angel Prayer, doa Bapa Kami, dan juga menghafal 10 perintah Allah. Nah, terus buka di Google Classroom-nya biar lihat info-info yang disampaikan. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup semuanya dengan doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mempelajari banyak hal dari materi Aku dan Alkitab. Tuhan tolong kami supaya kami mengerjakan semua tanggung jawab dengan baik. Kami mengerti arti dan tujuan kami membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.